إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, jamaah-jamaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena surga itu hanya Allah berikan kepada orang yang takwa. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, salah satu sudut pandang secara syar'i dalam kehidupan dunia ini, bahwa hidup ini adalah ujian. Hidup ini akan dirasakan oleh semua manusia bergantian antara enak dan tidak enak dan semakna. Semua merasakan, tidak ada yang tidak merasakan ini. Semua akan merasakan enak dan tidak enak. Dan yang semakna maksudnya kadang sehat, dan juga pasti akan ada waktu dia sakit. Kadang lelah, dan kadang tidak ada rasa lelah dan sedang semangat, dan seterusnya. Intinya bahwa terkumpul di dalam ungkapan yang tadi kita sampaikan, enak dan tidak enak. Dan baik yang enak maupun yang tidak enak, itu penjelasan dari hidup tadi itu juga ujian. Karena itu Allah SWT berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan sebagai ujian bagi kalian, siapa yang baik perbuatannya. Hidup dan mati adalah ujian. Itu salah satu faedah dari ayat ini. Dan hidup ini akan merasakan enak dan tidak enak, dan dua-duanya ujian. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina yurja'un. Dan sungguh akan kami uji kalian dengan yang enak dan yang tidak enak. Dua-duanya adalah fitnah. Fitnah di sini nama lain ujian. Dua-duanya, nablu di kata di awal itu adalah ujian, dan kata fitnah yang di akhir itu semua ulama juga mengartikan ujian. Dua-duanya itu adalah ujian, adalah fitnah dari Allah, maksudnya ujian dari Allah. Wa ilaina turja'un, dan kalian semua akan dikembalikan kepada kami untuk mempertanggungjawabkan dan untuk mendapatkan hasil ujiannya. Nah, karena itu tatkala mendapatkan yang enak, rezeki lancar, kedudukan tinggi, fisik sehat, anak-anak banyak, dan semuanya seolah-olah semakin menjunjung nilai kekeluarganya, semua itu adalah ujian. Nikmat itu adalah ujian, dan nanti akan dipertanggungjawabkan semuanya oleh Allah. Karena itu Allah SWT berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Lalu akan dimintai pertanggungjawaban semua di hari kiamat itu atas semua nikmat. Dari semua nikmat,
Dan disabdakan oleh Rasulullah SAW yang global, ada 5 hal di hari kiamat yang sangat luar biasa keadaannya, yaitu tatkala dibangkitkan dan matahari didekatkan tinggal 1 atau 2 mil, panasnya dilipat gandakan. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, wala tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', dan kaki kedua anak Adam tidak bisa beranjak dari tempat yang sangat luar biasa sulitnya di waktu itu, yang sangat panas. Nah, sebelum ditanya 4 hal. Dan sesungguhnya 4 hal ini adalah global. Hidupmu sebelum mati kamu gunakan untuk apa? Rezekimu kamu gunakan untuk apa? Sampai 4 hal itu akan, intinya bahwa akan ditanyakan semuanya. Dan yang tidak enak, hidup di dunia yang tidak enak, itu juga ujian. Karena itu Allah berfirman, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Surat Al-Baqarah. Dan sungguh akan kami uji kalian bisyai'in minal khauf, dengan ujian berupa rasa takut, walju', ujian berupa rasa lapar, wa naqsi minal amwal, hartanya dikurangi oleh Allah, entah itu dengan bencana banjir, tanah longsor, atau dicuri orang, intinya punya harta tiba-tiba dikurangi oleh Allah SWT. Wa naqsi minal amwali wal anfus, dikurangi jiwanya. Tafsir dari ulama Ahlussunnah, dikurangi jiwanya adalah keluarganya ada yang meninggal. Itu keluarga besar dikurangi jiwanya oleh Allah. Ini adalah ujian untuk yang hidup dan juga ujian untuk yang mati. Tapi ujian untuk yang mati itu memang sudah waktunya. Karena itu kalau dia sudah meninggal, sudah selesai, sudah tidak terasa, tinggal pertanggungjawaban. Tapi untuk yang hidup, itu justru ujian yang sesungguhnya jika ada keluarganya yang mati. Wa naqsim minal amwal, dan wa naqsim minal amwali wal anfus, dan akan kami uji dengan dikurangi hartanya dan juga jiwanya. Wa thamarat, dan diuji dengan perkebunannya yang tidak berbuah. Maksudnya dijelaskan oleh ulama secara umum, disebutkan salah satu di sini yaitu usahanya tidak berhasil. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira orang yang sabar di dalam menghadapi ujian. Intinya, ma'asyiral muslimin, bahwa enak maupun tidak enak dalam kehidupan ini, dalam pandangan agama adalah ujian. Dan bagaimana supaya ujian ini di dunia jadi kebaikan dan di akhirat juga jadi kebaikan, bukan rugi dunia akhirat. Nah, maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk, ngajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan orang yang betul-betul beriman dan mengikuti ajaran di dalam agama ini. Gitu. Inna amrohu kullahu lahu khair, sungguh semua urusannya, enak maupun tidak enak, baik baginya. Baik baginya. In asobathu sarra syakara fakana khairan lah. Jika yang ia dapati itu yang enak-enak, ia bersyukur kepada Allah, maka yang enak pun jadi baik baginya. Wa in asobathu dharra, dan jika yang ia dapati itu madarat itu tidak enak, sabara, ia betul-betul bersabar, fakana khairan lah, maka yang tidak enak pun jadi baik baginya. Yang tidak enak pun jadi baik baginya. Nah, baik enak di dunia atau di akhirat, di dunia dan di akhirat. Karena itu ma'asyiral muslimin, untuk menghadapi apapun keadaan di dunia ini, enak maupun tidak enak, petunjuknya ada di dalam Islam. Petunjuk globalnya sebagai kunci adalah bersyukur atas segala yang enak dan bersabar atas segala yang enak, dan itu tidak bisa kalau tidak didasari dengan pemahaman bahwa apapun keadaannya itu adalah ujian. Ini ujian dari Allah. Nah, kalau faham kayak gitu sebagai dasar, maka melangkah berikutnya yaitu syukur tatkala enak atau sabar tatkala tidak enak, itu jadi jalannya. Karena itu
Dasarnya adalah kita sebagai orang yang beriman harus paham bahwa hidup ini adalah ujian. Enak, tidak enak adalah ujian. Lah kalau enak, tidak enak itu ujian. Enak, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Gitu. Nah, dan melangkah sebagaimana petunjuk-petunjuk syukur. Dan apabila tidak enak, faham ini ujian dari Allah. Lalu bersabar dan melangkah sebagaimana petunjuk-petunjuk yang diajarkan di dalam kesabaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin. Sesungguhnya pelajarannya sangat global, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan kunci-kunci tersebut bisa difahami. Dan tadi kita sudah menyebutkan satu kata itu melangkah. Bagaimana langkah syukur dan bagaimana langkah sabar. Syukur dalam Islam itu adalah jiwa itu faham bahwa yang enak, yang dia terima itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu ini hampir semua manusia disifati oleh Allah zalumun kafar, amat zalim dan amat kufur terhadap nikmat Allah. Maksudnya tidak syukur nikmat tapi kufur nikmat. Saya contohkan satu aja. Kita punya dua mata, nilainya itu tidak terukur. Dan kita punya dua telinga, nilainya tidak terukur. Kalau mata dan telinga ini sudah ketemu, sudah digabung, nilainya pada setiap orang itu lebih tinggi dari seluruh dunia dan seisinya. Itu nilai mata dan telinga. Nilainya di hadapan setiap orang itu lebih tinggi daripada seluruh dunia dan seisinya. Bagaimana itu? Kamu bayangkan nikmat di dunia apa? Segala macam, seluruh emas yang ada, seluruh kendaraan, seluruh apapun yang ada dikasihkan padamu, tapi kamu nggak punya mata, nggak punya telinga, maka sama sekali tidak ada artinya. Kalau dikasih pemahaman di dalam hatinya, kamu milih mana? Dunia yang semua ini milikmu, tapi kamu nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, gitu. Nah, terus atau dikembalikan matamu, pasti akan memilih kembali mata dan telinganya. Itu menunjukkan bahwa ini, tapi mana syukurnya kepada Allah? Lalu seperti apa sih syukur kepada Allah? Coba kalau ada karyawan tukang misalnya, ternyata bosnya itu, ini hadiah buat kamu, berapa? 500 juta. Mungkin terbelalak, mungkin bibirnya tidak bisa ngomong, tidak tahu Pak, saya harus bersyukur kayak apa ini, mungkin begitu. Padahal itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan isi dunia ini. Dan tadi itu mata dan telinga, itu nilainya seberapa, dan mana syukur kita kepada Allah SWT. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kalau kalian hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup, saking banyaknya, dan nilainya tidak bisa terukur saking tingginya. Tapi sungguh manusia itu amat zalim dan amat kufur nikmat kepada Allah SWT. Ini manusia. Karena itu ma'asyarul muslimin, belajar memahami bahwa semua yang baik itu adalah nikmat Allah. Lalu memuji kepada yang memberi. Memuji kepada yang memberi. Alhamdulillah, diberi orang karena lewat orang. Terima kasih pada orang. Memuji kepada yang memberi itu bersyukur. Lalu puncak syukur itu adalah menggunakan nikmat di jalan yang disukai yang memberi. Menggunakan mata dan telinga di jalan yang disukai oleh Allah. Berarti kalau digunakan untuk ibadah itu sesungguhnya adalah syukur. Karena itu Rasulullah salat malam sampai kakinya bengkak, lama, baca ayatnya lama, rukuk baca lama sampai bengkak, ditegur oleh istrinya, kok sampai begitu? Ternyata jawabannya, afala aku no abadan syakur. Apa ndak layak kalau aku jadi hamba yang pandai bersyukur. Karena itu ma'asyarul muslimin, harus pandai bersyukur, belajar pandai bersyukur dan belajar pandai bersabar. Karena memang khutbah Jumat itu singkat, sehingga meskipun disingkat-singkat, waktunya masih tidak cukup. Mudah-mudahan
di kesempatan lain bisa kita pahami bab-bab yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Semoga semua kebaikan kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Semoga kekurangan dan kesalahan kita sengaja maupun tidak kita sengaja semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.